Shalom anak-anak hebat, selamat pagi, salam sehat. Pak Guru berharap anak-anak sekalian dan semua anggota keluarga di rumah dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Pak Guru juga berharap bahwa kalian harus tetap semangat belajar, rajin mengerjakan tugas, dan selalu dengar-dengaran kepada orang tua, juga kepada Bapak Ibu Guru. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan materi pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 4 pada pelajaran kita yang ketiga yang berjudul Allah Penolongku yang Setia. Tapi sebelumnya, anak-anak mempersiapkan perlengkapan belajarnya terlebih dahulu. Yang harus kalian siapkan adalah buku catatan, pulpennya untuk mencatat hal-hal penting dalam materi ini. Dan yang paling penting adalah kalian menyiapkan Alkitab. Nah, Bapak kasih kesempatan bagi anak-anak untuk mempersiapkan semuanya itu. Kalian boleh menghentikan video ini terlebih dahulu untuk mempersiapkan perlengkapan belajarnya. Nah, kalau sudah siap, ayo kita mulai pelajaran kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini, kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita saat ini, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran daring serta didik, dapat menyadari bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita. Nah, anak-anak membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru mau bertanya, pernah tidak anak-anak melihat orang yang sakit? Ya, mungkin anak-anak pernah memiliki keluarga atau melihat tetangga atau siapa saja yang dirawat di rumah sakit. Kira-kira bagaimana ya perasaan kita melihat mereka kalau dalam keadaan sakit? Ya, mungkin anak-anak melihat mereka diinfus, kemudian mereka berbaring di kamar pasien rumah sakit, dan mungkin ada kalanya mereka kemudian mengeluh, atau mungkin mereka berteriak kesakitan. Bagaimana perasaan anak-anak sekalian? Ya, mungkin kita merasa sedih, atau mungkin kita merasa kasihan melihat mereka. Nah, anak-anak, saat ini kita juga akan belajar tentang suatu penyakit yang nama penyakitnya adalah kusta atau biasa juga disebut penyakit lepra. Nah, penyakit kusta itu merupakan penyakit kulit. Ya, ciri-cirinya biasa muncul bercak-bercak putih, bisa di tangan atau di kaki, dan biasanya semakin lama akan bisa semakin parah. Kalau semakin parah, bisa membuat ruas-ruas tangan atau ruas-ruas jari kaki atau jari tangan orang yang menderita penyakit kusta bisa lepas, bisa putus dengan sendirinya. Mengerikan sekali ya penyakit ini. Nah, orang yang berpenyakit kusta pada saat ini berbeda dengan orang yang berpenyakit kusta pada zaman Alkitab. Dulu, penderita kusta tidak boleh ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Nah, penyakit kusta itu merupakan penyakit yang paling ditakuti di dalam Alkitab. Ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi ada juga yang dapat disembuhkan. Nah, mereka yang berpenyakit kusta ini biasanya diusir ke luar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari lingkungannya. Mereka diasingkan dan mereka tidak ada yang peduli dengan keadaan mereka. Nah, berbahaya sekali ya penyakit kusta ini. Nah, anak-anak, bagaimana jika yang terkena penyakit ini adalah seorang panglima? Ya, bagaimana panglima yang berkuasa itu, apakah tetap ada yang mengikutinya atau menerimanya atau justru meninggalkannya? Nah, kita akan belajar tentang seorang panglima yang sangat berkuasa dan adalah seorang panglima kerajaan Aram. Nah, cerita ini
Bisa anak-anak baca dalam Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai 14. Tapi saat ini Bapak akan menceritakan buat anak-anak semuanya, ya. Jadi silakan simak materinya dengan baik supaya anak-anak bisa memahami, ya, kira-kira bagaimana ya seorang panglima yang berkuasa itu juga kena penyakit kusta dan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan seorang panglima yang luar biasa ini. Nah, ceritanya seperti ini. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Nah, Aram itu terletak di daerah sebelah utara Kanaan. Aram juga merupakan nama keturunan Sem, ya, dalam Kejadian 10 ayat 22. Cucunya Nahor, ya, Kejadian 22 ayat 21, dan keturunan Asyir. Nah, anak-anak, nama Raja Aram itu sendiri tidak disebut dengan jelas. Ya, mungkin tidak terlalu penting karena yang mau ditonjolkan dalam cerita kita ini adalah tentang Naaman, panglima Raja Aram. Nah, anak-anak, Naaman disayang oleh Raja Aram karena ia seringkali memenangkan pertempuran dan memberi kemenangan bagi bangsa Aram. Nah, suatu waktu Naaman ini menderita penyakit kusta. Nah, dan mungkin pada waktu itu penyakit kusta Naaman masih sangat ringan sehingga ia masih dapat melaksanakan atau memimpin peperangan. Nah, pada waktu itu di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Nah, Alkitab tidak menyebutkan nama anak perempuan itu, tetapi perempuan itu sangat berani dan beriman ketika ia mengusulkan agar Naaman pergi ke Samaria untuk menemui Elisa. Nah, Allah telah menempatkan anak perempuan ini untuk sebuah maksud, yaitu memperkenalkan Naaman kepada Elisa dan Allah. Nah, singkat cerita anak-anak, melalui kesembuhannya, Naaman mengakui bahwa Allah itu ada. Ya, dalam ayat yang ke-15 ya. Nah, anak-anak sekalian, sangat menarik bila kita melihat cara Allah menyembuhkan Naaman melalui Elisa. Sebagai seorang pahlawan dan dihormati banyak orang, ya Naaman mungkin berpikir ia akan diperlakukan secara istimewa dan berbeda dengan orang yang biasa. Namun ternyata Elisa hanya menyampaikan pesannya melalui seorang hamba. Ya, dan perintahnya itu pun sangat sederhana, yaitu Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Maka ia akan sembuh. Nah, rupanya perintah Elisa ini membuat Naaman bingung dan bertanya-tanya. Ya, tidak adakah yang seharusnya Elisa lakukan? Misalnya dia memanggil nama Tuhan atau menggerak-gerakkan tangannya atau hal-hal lain yang bisa dia lakukan sehingga penyakitnya bisa sembuh dalam ayat 11 bacaan kita ya. Namun para pegawai yang ingin melihat kesembuhan Naaman mendesaknya untuk melakukan apa yang Elisa perintahkan. Ya, mereka mengatakan bahwa bukankah jika Elisa menyuruh sesuatu yang sulit pun Naaman akan melakukannya demi kesembuhan dirinya. Nah, karena desakan itu, akhirnya Naaman pun mau melakukan apa yang diperintahkan Elisa. Dan kita melihat luar biasa pertolongan Tuhan yang diberikan kepada Naaman ini sebagai seorang panglima besar. Rupanya dia bisa mengalami kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan setelah dia melakukan perintah yang diberikan oleh Elisa, yaitu mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, anak-anak sekalian, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Naaman walaupun dia adalah seorang panglima yang besar dan dia bisa mengalahkan banyak musuhnya, mengalahkan bangsa-bangsa besar, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Allah. Jadi anak-anak, Allah adalah sumber pertolongan kita. Tidak hanya menolong kita ketika kita sedang sehat, tetapi ketika kita juga sedang sakit. Jadi Allah itu begitu luar biasa, bahkan tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam duka cita. Bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami,
Allah tetap senantiasa mau menolong kita. Nah, anak-anak, manusia adalah orang yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, pertolongan Allah sungguh sangat kita butuhkan. Dan pertolongan Allah itu akan menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Allah selalu bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah senantiasa menolong hidup kita dan Dia senantiasa menyertai hidup kita. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan Allah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah manusia terbatas dan kita masih tetap membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita alami. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia Allah yang merupakan sumber pertolongan kita. Kita harus bersyukur dan tidak hanya cukup sampai di situ, kita juga harus patut merasa bangga kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup menyembuhkan kita dari setiap penyakit yang ada, dan Dia sanggup melepaskan kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, anak-anak sekalian, demikian materi kita, dan sebagai kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena hanya Allah lah satu-satunya sumber pertolongan kita. Tidak ada yang lain. Hanya Dialah yang mampu menolong kita dalam setiap keadaan hidup kita. Baik susah, baik senang, baik duka cita, baik sukacita. Allah senantiasa hadir dan Allah senantiasa ada menolong kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus menyadari bahwa kita tetap membutuhkan Tuhan. Dialah sumber pertolongan kita yang utama. Nah, untuk tugas selanjutnya yang akan kalian kerjakan pada materi kita pada saat ini, ya kalian bisa melihat slide berikut ini dan kalian mengerjakan tugas itu dengan rapi, dengan benar, dan juga kalian harus kerjakan di buku tugas agama, dan hasilnya nanti silakan kalian foto dan kirimkan di WA pribadi Pak Guru, ya. Oke anak-anak, Pak Guru tunggu hasil pekerjaannya. Semoga semuanya boleh tetap memahami materi ini dengan baik dan semakin diperlengkapi Tuhan untuk selalu meyakini bahwa Tuhan itu adalah penolong kita yang setia. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih atas semua pertolongan Allah bagiku. Allah selalu menyertai dan menolong. Ketika aku sehat atau sakit, gembira atau sedih, dan dalam setiap keadaan. Terima kasih untuk semua kebaikan Allah dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan dan tetap jaga kesehatan. Kalau keluar pastikan anak-anak memakai masker, menjaga jarak, dan tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.